supaya tidak terjadi itu kesombongan? Ada dari tradisi? Sebetulnya kita manusia yang punya etika ya. Kita adalah manusia yang beradab. Saya kira kita tahu batas-batas yang dimaksud pengabdian. Itu harus dengan kejujuran dan keikhlasan. Karena itu kewajiban yang harus dilakukan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bahwa kepentingannya itu hanya untuk rakyat yang memberikan amanah itu. Kejujuran dan keikhlasan. Iya. Gimana kita nanti bisa mengukur itu? Nah, sekarang seorang pemimpin mau memimpin itu orientasinya untuk memperkuat kekuasaannya atau kekuasaan itu diputuskan di dalam konteks mau mendengar kepentingan rakyatnya. Ya. Tapi kalau kekuasaan itu demi kekuasaan itu sendiri, berarti yang akan terjadi rakyat merasa takut pada kekuasaan itu sendiri. Tapi kalau kekuasaan itu diabdikan untuk rakyatnya, dia punya kekuasaan, merasa tidak berkuasa. Karena rakyat yang punya kepentingan dan punya harapan, itu yang dipenuhi. Jadi ini mengikuti tahta untuk rakyat. Ya, siapapun sebetulnya tidak hanya saya maupun orang tua saya. Sebab itu judul biografi dari Ayahanda, iya. Sultan IX. Iya, semua pemimpin, entah presiden, entah gubernur, entah bupati, entah wali kota, entah kepala sekolah, entah RT, entah Pak Lurah, Pak Camat, semua kan pemimpin yang berada di muka. Itu mestinya ya semua harus amanah. Nah, karena dengan amanah itu, kalau kita bicara pemerintah, ya punya upaya untuk membangun pemerintah yang akuntabel, yang transparan, baik dalam pola rekrutmen, di dalam pola kebijakan, controlling, karena dengan demikian hanya memungkinkan masyarakat itu punya kreativitas, punya inovasi, sehingga tumbuh aspirasi. Di situ hakikat demokrasi itu akan terjadi. Tidak hanya demokrasi yang dikenal dengan prosedural, tapi juga di mana demokrasi substantif. Rakyat yang punya hak itu akan menjadi subjek di dalam proses demokrasi itu sendiri. Pelajaran apa yang paling penting diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX kepada Anda? Ya, jadi kalau saya ya, seorang pemimpin itu jangan beranggapan paling pandai di antara rakyatnya sendiri. Jangan menganggap paling pandai. Loh ya toh. Ya, karena pemimpin itu harus bisa berfungsi, memberikan penjelasan terhadap kebijakan. Karena dia berfungsi sebagai agent of change. Ya, yang melakukan perubahan terhadap tantangan yang ada. Yang kedua juga dia bisa sebagai role model, keteladanannya dan kepemimpinannya untuk bisa dipercaya. Oke. Jadi jangan beranggapan bahwa pemimpin itu jadi wong agung, serba benar, ya kan? Serba berkuasa, semua rakyat harus takut, harus bersedia ikut. Selama kita bersikap seperti itu, rakyat ini tidak pernah akan mendapatkan bagian di dalam kemajuan dan kesejahteraannya. Ya, pemirsa, kita akan masuki topik berikutnya, yaitu Sultan dikenal sebagai tokoh yang tenang, tetapi juga mengandung kontroversi. Bagaimana kontroversi itu? Apa kontroversi itu? Akan kita lanjutkan pada tayangan berikut. Sultan pernah menyatakan tidak lagi kepingin jadi gubernur Jogja. Ya. Tapi tetap masih jadi gubernur kan? Peraturan ya atau perundang-undangan menyangkut daerah istimewa Yogyakarta ini tidak ada kepastian. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Yang ada kepastian adalah seorang kepala daerah, entah seorang presiden, entah gubernur, bupati, wali kota, itu boleh maksimal menjabat 2 periode. Saya kan sudah menjabat 2 periode. Maksud saya tidak bisa mengatakan
saya tidak sanggup ataupun tidak bersedia untuk menjadi gubernur lagi.